Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala murid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Maka nikmat yang Allah berikan sungguh nikmat yang banyak, yang kemudian kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas kitab Husulul Ma'mul fi Syarah Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul, di mana buku ini karya Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullah. Beliau adalah salah satu dosen di Universitas Islam Madinah, di mana beliau menjelaskan kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul karya Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita sebelumnya dalam awal persiapan sebelum hijrah. Sedangkan sekarang kita akan membahas tentang hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau pembahasan sebelumnya terkait dengan hijrahnya sebagian sahabat dan juga hal-hal sebelum hijrahnya Rasulullah. Sedangkan sekarang akan kita bahas tentang hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Karena kita tahu Rasulullah hijrahnya itu belakangan. Baik, akan kita baca bismillah. Qala rahimahullah, fasal hijratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke Madinah. Qala al-musannif, musannif mengatakan, yaitu Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, "Walam yabqa bi Makkah minal muslimina illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Ali radhiyallahu taala anhuma aqama bi amrihi lahuma." Ibnu Katsir menyebutkan di Makkah pada waktu itu tidak tersisa dari umat Islam kecuali hanya Rasulullah, kecuali hanya Abu Bakar, kecuali hanya Ali bin Abi Thalib, 3 orang saja. Aqama bi amrihi lahuma. Keduanya yaitu Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma masih bertahan di Makkah karena perintah Rasulullah. Jadi mereka bertahan karena perintah Rasulullah masih memerlukan mereka berdua. Wa illa man taqalahul musyrikuuna kurhan. Yang lain dari umat Islam yang kemudian belum bisa hijrah adalah orang-orang yang masih di penjara atau kemudian yang ditahan oleh orang musyrik, di mana mereka sebenarnya ingin hijrah tapi kemudian mereka tidak bisa untuk berhijrah. Sehingga di luar kuasa mereka. Karena kita tahu umat Islam posisinya lemah. Umat Islam sebelum hijrah posisinya lemah. Orang musyrik lebih kuat ya, karena mereka menguasai Makkah. Waqad a'adda Abu Bakrin jahazahu wa jahaza Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muntadhiran mata ya'dhanillahu li Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu sebenarnya meskipun belum berangkat, meskipun belum hijrah, Abu Bakar sudah siap, sudah mempersiapkan perbekalannya dan juga mempersiapkan bekal untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Dan menunggu, dan juga Abu Bakar itu menunggu izin yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar hijrah menuju ke Madinah. Jamaah, kita lanjutkan kemudian perkataannya Dr. Hani Ahmad Fakih, al-kalam alaihi min wujuh. Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullah menjelaskan perkataannya Ibnu Katsir ini dan menyampaikan bahwa hal ini bisa dijelaskan dari beberapa segi tentang hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang pertama, lam yuhajir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtida'an li'annahu kana yantadhirul idzna bidzalika minallahi subhanahu wa ta'ala. Rasulullah tidak langsung hijrah karena Rasulullah menunggu izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah mempersilahkan umat Islam untuk berangkat terlebih dahulu. Sedangkan kapan berangkatnya Rasulullah? Menunggu izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma Ali bin Abi Thalib faqad amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bitakhalluf ba'dahu kay yuradda al-wada'i allati kanat indahu linnas. Ali bin Abi Thalib kemudian masih bertahan di Makkah karena perintah Rasulullah. Karena Ali harus mengembalikan titipannya orang Makkah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Rasulullah dipercaya. Salah satu bukti kepercayaan mereka, kita tahu Rasulullah disebut Al-Amin, orang yang dipercaya. Salah satu bukti kepercayaannya orang Makkah,
mereka itu menitipkan barang titipan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa amma Abu Bakrin faqad azma al hijrata, lakin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istabaqahu. Abu Bakar sebenarnya telah menentukan akan berangkat. Dia sudah siap berangkat, akan berangkat. Tetapi Rasulullah kemudian menahannya. Kai yakunu rafiqun lahu, agar kemudian Abu Bakar nanti menemani Rasulullah untuk hijrah, berangkat bersama dengan Rasulullah. Wa qala lahu, Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakrin, ala rislika ya Abu Bakrin. Tunggu, tahan wahai Abu Bakar, sabar wahai Abu Bakar. Fa inni arju ayyu'dzanali. Aku berharap Allah Subhanahu wa taala mengizinkanku. Maksudnya untuk berangkat. Karena pada waktu itu Rasulullah belum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat. Ini poin yang pertama, bahwa Rasulullah kemudian belum berangkat. Sedangkan kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin sudah berangkat terlebih dahulu. Selanjutnya, poin yang kedua, wa fi ida'il musyrikina wa da'ihim indan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalilun ala ma kana yatamatta'u bi sallallahu alaihi wasallam min thiqatin wa sidqin wa amanatin inda Quraisy. Orang musyrik menitipkan barang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti bahwa Rasulullah itu dipercaya, Rasulullah itu jujur, dan Rasulullah SAW itu amanah. Bagi orang Quraisy, Rasulullah itu seperti itu di mata mereka. Haitsu kanu yatrukuna amwalahum wa wada'ihum indahu. Di mana orang Quraisy kemudian menitipkan uang dan juga menitipkan barang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil muqabil, namun yang unik adalah di sisi yang lain, yukadzibunahu wa yarmunahu bisihri wal khada wa hadza tanaqud ajib. Di satu sisi mereka menitipkan uang kepada Rasulullah, tapi di sisi yang lain kebalikannya, mereka mendustakan Rasulullah. Mereka menuduh Rasulullah sebagai penyihir atau memiliki sihir, menuduh Rasulullah SAW kemudian menipu, berdusta, dan lain sebagainya. Dan bisa dibilang bahwasanya hal ini adalah tanaqud ajib, kontradiktif yang kemudian sangat mengejutkan. Karena sangat bertentangan sekali. Di satu sisi mereka nitipkan uang, nitipkan barang mereka, tetapi di sisi lain mereka menuduh Rasulullah SAW kemudian berbohong, kemudian memiliki sihir dan lain sebagainya. Sehingga kontradiksi. Dan jelas ya jawabannya bahwa karena mereka kemudian belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Islam. Dan tetapi mereka jujur. Mereka lisanul hal mereka, faktanya mereka kemudian mengakui dan tahu bahwa Rasulullah itu orang yang dipercaya. Dan kita juga harus paham bahwa ketika Rasulullah SAW dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban risalah, kita juga tahu bahwa tidak mungkin Rasulullah SAW itu orang yang pendusta. Dan kita juga tahu, kalau misalkan kita perluas pembahasan, salah satu sebab bahwa saya lupa ya, salah satu pendeta Yahudi, Abdullah bin Salam yang pendeta Yahudi yang kemudian masuk Islam, salah satu sebab kemudian dia tertarik dengan Islam dan kemudian masuk Islam, bahwa ketika Rasulullah datang, dia melihat bahwa Rasulullah itu bukan muka orang yang berdusta, bukan mukanya orang yang pendusta. Dan ini pendeta ya, apalagi kemudian orang awam harusnya bisa melihat. Taib, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, wa fi ikhtiyari Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakr duna ghairihi kay yakunu rafiqu hijratihi dalilun ala madhubbin nabi lahu wa qurbuhu minhu wa thiqatuhu fihi. Poin yang ketiga bahwa ketika Rasulullah memilih Abu Bakar untuk mendampingi beliau hijrah dan bukan yang lain, hal itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu mencintai Abu Bakar. Menunjukkan bahwa Rasulullah itu dekat dengan Abu Bakar dan menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu percaya dengan Abu Bakar. Sehingga ini pembahasan tentang hal tersebut. Ada 3 poin yang bisa kita sebutkan. Selanjutnya, kita akan membahas pembahasan terkait dengan hijrah. Qala hafidhahullah al-ikhtiba bi gharin Thaur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ketika sembunyi di gua Thaur. Kita tahu bahwa ada 2 goa yang kemudian terkait dengan kehidupan Rasulullah. Gua Hira, Rasulullah menerima wahyu, dan gua Thaur ketika Rasulullah bersembunyi ketika hijrah. 2 goa itu ya. Taib. Hira ketika menerima wahyu, Thaur kemudian ketika bersembunyi dari kejarannya Quraisy. Kita lanjutkan. Qala al-musannif mengatakan, Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan,
Falamma kanat lailatu hammal musyrikuuna bil fatki bi Rasulillah. Ketika malam sudah masuk, orang-orang musyrik kemudian ingin dan berencana untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa arsadu 'alal babi aqwaman. Di pintu kemudian ada beberapa orang yang sudah mengawasi. Mereka sudah siap. Idza kharaja 'alaihim qataluhu. Mereka kemudian jika Rasulullah nanti keluar, mereka akan segera membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kharaja 'alaihim lam yarahu minhum ahadun. Namun kenyataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak terlihat oleh pandangannya para pemuda Quraisy yang berjaga di luar pintu rumahnya Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala kemudian menutupi pandangan mereka. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keluar dari rumahnya. Wa qad jaa fi hadis, dalam hadis dikatakan, "Dzarra 'ala ra'si kulli wahidin minhum turab." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menaburkan di setiap kepala mereka itu tanah ya atau pasir. Tsumma khalusu ila baiti Abi Bakrin. Kemudian pergi menuju rumahnya Abu Bakar. Fa kharaja min khawkhatin fi dari Abi Bakrin lailan. Lalu kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar ketika keluar dari rumahnya Abu Bakar itu keluar dari pintu belakang rumah, pintu kecil di belakang rumah. Dan itu pun malam hari ya, sehingga bukan keluar dari gerbang, bukan keluar dari pintu utama. Tujuannya ya untuk kemudian lebih hati-hati. Sehingga pelajarannya bagi kita bahwa Rasulullah pun mengambil sebab, Rasulullah pun berusaha. Kemudian waqad istajara Abdullah bin Uraikid. Abu Bakar dan juga Rasulullah SAW dan Abu Bakar keduanya itu telah menyewa menyewa navigator, orang yang kemudian tahu jalan, namanya Abdullah bin Uraikid. Dalam beberapa referensi seperti misalkan Mahdi Rizqullah Ahmad dalam As-Sirah Nabawiyah fi Dha'i Masadiriha al-Asliyah, beliau cenderung mengatakan namanya bukan Uraikid tapi Urkud. Uraikid berarti alif ro yam alif ro ya qaf ta. Kalau Urkud berarti alif ro qaf dal. Urkud ini kemudian versinya Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad dalam As-Sirah Nabawiyah fi Dha'i Masadiriha al-Asliyah. Wallahu a'lam. Apa keistimewaannya Abdullah bin Uraikid ini? Hadiyan khirritan. Orang yang penunjuk jalan. Karena nanti kita tahu jalannya Rasulullah menuju Mekah untuk berhijrah itu kan bukan jalur umum yang biasa dilewatin, tapi jalur yang kemudian diambil sembunyi-sembunyi agar bisa selamat sampai ke Madinah. Dan hal itu kan membutuhkan orang-orang tertentu yang punya skill dan punya kemampuan seperti itu. Dan itu kemudian skillnya ada pada Abdullah bin Uraikid. Meskipun kita tahu Abdullah bin Uraikid ini kemudian masih kafir. Kemudian mahiran bid dalalah ila ardil Madinah. Di mana Abdullah bin Uraikid ini tahu jalan, bisa menunjukkan jalan. Wa aminahu ala dzalika ma'anahu kana ala dini qaumihi. Dan kemudian keduanya yaitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar telah menjamin bahwa meskipun Abdullah bin Uraikid ini masih kafir, belum masuk Islam, tapi kemudian dia sudah menjamin Abdullah bin Uraikid bahwa aman, tidak akan berkhianat. Kemudian wasallama ilaihi rakhilatayhima, dan Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyerahkan kedua ontanya, menyerahkan kedua kendaraannya kepada Abdullah bin Uraikid. Wa wa'adahu ghara Tsaur, dan berjanji untuk bertemu di Gua Tsaur. Jadi mereka bertiga nanti janjian ketemunya di Gua Tsaur. Ba'da thalathin, setelah 3 hari. Falamma hasala fil ghar amallahu ala Quraisyin khabarahuma. Ketika keduanya yaitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar tiba di Goa, Allah Subhanahu wa taala kemudian membutakan bagi Quraisy kabar keberadaan di mana keberadaannya Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Falam yadru aina dhahaba. Orang Quraisy tidak tahu kemana perginya Rasulullah SAW dan kemana perginya Abu Bakar. Wa kana Amir bin Fuhairah yurihu alaihima ghanaman li Abi Bakrin. Amir bin Fuhairah, budaknya maulanya Abu Bakar, itu kemudian
ketika malam datang ke goa dan kemudian membawa kambing. Dan itu atas perintahnya Abu Bakar. Sehingga kambing itu kemudian nanti bisa diperas, air susunya bisa untuk minumnya Abu Bakar dan juga minumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakalat Asma ibnatu Abi Bakrin tahmilu lahuma azad ilal ghor. Sedangkan Asma bintu Abi Bakrin membawa bekal makanan yang kemudian ia bawa menuju ke goa. Wa kana Abdullah bin Abi Bakar yatasamma ma yuqalu bi Makkah thumma yadhhabu ilaihima bidzalika fayakhtarizani minhu. Adapun Abdullah bin Abu Bakar, maka ketika dia pagi sampai kemudian sore, dia kemudian di Mekah untuk kemudian mencari kabar sejauh mana berita yang didengar oleh orang Quraisy. Sehingga Abdullah bin Abi Bakar itu seperti menjadi mata-matanya Rasulullah dan Abu Bakar. Tsumma yadhhabu ilaihima, baru ketika malam kemudian datang kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar di goa agar kemudian keduanya itu aman. Karena tahu pergerakan dan rencananya orang Quraisy. Kurang lebih seperti itu. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian Dr. Ahmad Fakih hafidhahullah mengatakan al-kalam alaihi min wujuh. Penjelasan tentang hal ini, tentang bersembunyinya Rasulullah SAW di Gua Thaur, bisa disampaikan dari beberapa sisi. Poin yang pertama, hasilu ma dzakarahul musannif anna Quraisyan kanat qad hammat bi qatlin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khalas minhu. Jadi kesimpulannya, sederhananya bahwa orang Quraisy itu mereka berencana membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berusaha membunuh Rasulullah qabla ayyahruja ila ansarihi fil Madinah, sebelum Rasulullah bisa hijrah dan bertemu pendukungnya, bertemu orang-orang Ansar di Madinah. Mereka orang Quraisy berencana membunuh Nabi Muhammad. Faja'a Jibril wa a'lamahu bima dabbarat Quraisy. Di mana kemudian Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah dan mengabarkan kepada Rasulullah rencananya Quraisy yang hendak membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amaruhu ayyughadira Makkah wa qala lahu la tabid hadhihi al-lailah ala firashik. Dan Jibril memerintahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersegera meninggalkan Makkah dan mengatakan la tabid hadhihi al-lailah ala firashik. Malam ini jangan tidur di ranjangmu. Jangan tidur di rumahmu, jangan tidur di ranjangmu. Ini poin yang pertama dari bagaimana Rasulullah bersembunyi di Gua Hira. Dimulai dari bagaimana Rasulullah keluar dari rumahnya. Selanjutnya, poin yang kedua, wa qad urriha khurujuhu min Makkah bi lailati 27 min syahri Safar sanah 13 minal bi'tsah. Ibnu Hajar kemudian menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu keluar dari rumahnya itu pada malam 27 Safar. Pada tanggal 27 Safar tahun 13 kenabian. Keluarnya pada bulan Safar tahun 13 kenabian. Haitsu tawajjaha huwa wa Abu Bakrin ila gharin Thawr. Di mana Rasulullah dan Abu Bakar keduanya berangkat menuju Gua Thawr untuk bersembunyi dulu di Gua Thawr. Babaqiya fihi thalatha layalin qabla ayatawajjaha ba'daha ilal Madinah. Keduanya kemudian bertahan di Gua Thawr selama 3 hari sebelum nanti berangkat menuju ke Madinah. Ini poin yang kedua. Wa qawluhu wa qad jaa'a fi haditsin annahu dharra ala ra'si kulli wahidin minhuma turaban. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW kemudian menaburkan di setiap kepalanya pemuda Quraisy yang ditugaskan untuk membunuh Rasulullah SAW, Rasulullah menebarkan di atasnya itu pasir ya, atau tanah. Qultu akhrajahu Ibnu Ishaq bi isnadin hasan bi syawahid. Dr. Ahmad Fakih mengatakan bahwa hadis ini Rasulullah menebarkan pasir di kepalanya para pemuda Quraisy yang hendak membunuhnya itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dengan sanad yang hasan dengan syawahidnya. Beliau mengatakan, Dr. Ahmad Fakih kemudian melanjutkan, wahiyya mu'jizatun bahiratun lil Nabi. Dan ini mukjizat yang memukau, mukjizat yang agung. Haitsu lam yash'uru bihi. Di mana kemudian para pemuda Quraisy tidak tahu khina wada'at turaba ala ru'usihim wa marra min amamihim. Padahal Rasulullah ada di depan mereka, Rasulullah kemudian menebarkan pasir di depan mereka, tapi mereka tidak bisa melihat Rasulullah SAW sama sekali. Sehingga pandangan mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kekuasaan Allah. Dan ini mukjizat bagi Rasulullah, menunjukkan bahwa Rasul itu betul-betul nabi. Karena Allah memberikan mukjizat ini, memberikan bukti kenabian ini
sehingga mereka tidak bisa melihat Rasulullah padahal ada di depan mereka. Kemudian poin yang keempat, wa qauluhu wa qad istajara Abdullah bin Uraikid wa kana hadiyan khirritan. Ketika Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Rasul dan Abu Bakar menyewa Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan, hadza mukharrajun fi sahih. Hadis potongan ini itu disebutkan di dalam hadis sahih. Tepatnya di Sahih Bukhari. Lakin dunat tasri bi ismihi. Namun di Sahih Bukhari tidak dijelaskan namanya siapa. Di dalam Sahih Bukhari hanya disebutkan ada orang yang menunjukkan jalan, tetapi tidak disebutkan namanya. Wa inna ma rajulun min Bani Dail. Hanya disebutkan bahwasanya dia dari Bani Dail. Wa qad sammahu Ibnu Ishaq fi Sirah. Yang menyebutkan namanya dengan terang, dengan detail itu adalah Ibnu Ishaq dalam Sirah Nabawiyah. Wa fihi dalilun ala jawazi isti'anatil muslim bi ghairi muslim indal haja aw ad-darurah. Ketika Rasulullah dan Abu Bakar menyewa Abdullah bin Uraikid, peristiwa ini menjadi bukti bahwa apakah boleh seorang muslim meminta tolong kepada orang kafir dalam kondisi perlu dan dalam kondisi terdesak? Apakah boleh? Boleh. Mana buktinya? Ini salah satu buktinya. Boleh. Dan nanti ada beberapa peristiwa yang kurang lebih seperti ini juga, meminta tolong kepada orang kafir dengan syarat bahwa aman, dengan syarat aman dan ada maslahatnya, dipastikan atau paling tidak maslahatnya itu nampak. Wa qad taqaddamatil mas'alah bi syawahidiha miraran, dan ini sudah dijelaskan berkali-kali. Di depan sudah kita sampaikan beberapa hal terkait dengan hal tersebut. Poin yang kelima terkait dengan hal ini, kama yu'khadhu min hijratin Nabi wa Abi Bakrin sirran wa ikhtiba'u ma fil ghar masyru'iyyatul akhdhu bil asbab minal haitha wal hadar. Pelajaran yang bisa kita ambil bahwa ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu, keduanya itu hijrahnya sembunyi-sembunyi, dan kemudian keduanya itu sembunyi di Gua Hira, hal ini menunjukkan bahwa disyariatkan untuk mengambil sebab. Disyariatkan untuk berusaha dengan haithah wal hadar, hati-hati dan juga waspada. Tidak sembrono, tidak sembarangan, dan semuanya itu perlu untuk direncanakan. Semuanya perlu untuk direncanakan. Kita tahu bahwa sebagian orang mengatakan, dan ini benar, bahwa lebih baik merencanakan tapi gagal, daripada gagal merencanakan. Merencanakan tapi gagal, paling tidak dia sudah berencana, meskipun kemudian gagal tidak sesuai dengan rencananya semula. Tetapi ketika orang gagal merencanakan, itu sudah rusak dari awal, sudah gagal dari awal. Karena rencana saja sudah gagal, bagaimana dengan kenyataan di lapangan? Biasanya cenderung lebih gagal lagi. Selanjutnya, wa anna hadza la yatanafi ma'a kamalit tawakkul 'ala Allah. Jadi merencanakan, membuat rencana dan berusaha itu tidak bertentangan dengan kesempurnaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tawakal itu salah satu maknanya adalah usaha seorang hamba, dan bagaimana seorang hamba mengambil sebab, mengambil upaya yang bisa dia lakukan. Setelah dia mengambil daya upaya maksimal yang bisa dia lakukan, maka setelah itulah kemudian namanya tawakal. Adapun kemudian orang mengatakan tawakal, ternyata dia kemudian tidak berusaha, itu namanya bukan tawakal. Itu kemudian namanya berpangku tangan. Dia tidak melakukan apa-apa. Taib, Allah Ta'ala alam bisawab. Kita akhiri pertemuan ke-25 kita dengan sampai ke poin ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang dan banyak mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.